Normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi jadi tujuan besar dari Gedung Putih dan Tel Aviv. Presiden AS Donald Trump ingin Arab Saudi menjadi negara selanjutnya yang berdamai dengan Israel dalam perjanjian Abraham setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Sementara bagi PM Israel Benyamin Netanyahu, perdamaian dengan Arab Saudi akan jadi salah satu keberhasilan internasional terbesarnya. Masalahnya harapan ini nampak jauh panggang dari api. Karena Saudi menetapkan satu syarat mutlak yang tak dapat diganggu-gugat. Bagaimana perjalanan hubungan Saudi-Israel dan mungkinkah normalisasi ini terwujud? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelum masuk ke kondisi saat ini, mari kita pahami dulu sejarah hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv. Jadi dulu Arab Saudi dan Israel bermusuhan sehingga tidak memiliki hubungan diplomatik. Namun sejak 2020, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengupayakan perdamaian antara Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Ia lalu membuat perjanjian Abraham yang menjadi simbol berakhirnya permusuhan Israel dengan negara-negara Arab, sekaligus pengakuan negara-negara Arab terhadap keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Negara pertama yang menandatangani perjanjian itu adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain pada Agustus 2020. Disusul kemudian Maroko pada Desember 2020. Arab Saudi menjadi negara selanjutnya yang diharapkan dapat berdamai dengan Israel. Namun jalan menuju normalisasi ini tidaklah mudah. Berbulan-bulan dihabiskan antara kedua negara dengan dimediasi AS untuk membahas berbagai hal spesifik. Meski begitu, pada September 2023 lalu MBS sempat menyebut bahwa normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel tampak semakin nyata. Perkiraannya berbagai perjanjian kerjasama kedua negara bisa terwujud secepatnya pada pertengahan 2024. Namun kenapa Arab Saudi mau berdamai dengan Israel? Tentu ada iming-iming dari setiap perjanjian. Dalam hal ini AS menjanjikan paket bantuan militer kepada Riyadh. Termasuk diantaranya izin membeli jet tempur F-35 serta dana untuk mengembangkan program pengayaan nuklir sipil. Walaupun berhubungan dengan Tel Aviv, MBS menekankan kalau Saudi tetap mengedepankan isu Palestina. Di lain sisi, normalisasi ini mendapat tentangan dari Iran dan Palestina. Mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi sempat menyebut tidak sepantasnya negara-negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebab hal itu sama saja dengan menikam Palestina dari belakang. Sementara dari pihak otoritas Palestina meminta sejumlah syarat jika Saudi ingin melakukan normalisasi dengan Israel. Adapun syarat ini berupa dukungan keuangan, pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem Timur yang sempat ditutup oleh Donald Trump, dan dukungan terhadap Palestina di PBB. Negara itu juga meminta lebih banyak kontrol di tepi barat, serta penghilangan pos-pos ilegal Israel. Nah, isu soal Palestina ini menjadi penghambat normalisasi kedua negara sejak lama. Sebab Arab Saudi ingin kemerdekaan Palestina atau solusi dua negara menjadi salah satu syarat normalisasi. MBS berpendapat perdamaian di Timur Tengah tidak akan terjadi kalau masalah Palestina tidak dibereskan. Sementara Israel tentu saja tidak ingin Palestina menjadi negara merdeka. Normalisasi makin sukar selepas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Usai bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa 4 Februari 2025, Netanyahu pede normalisasi hubungan dengan Kerajaan Teluk itu akan terwujud. Kepada Netanyahu, Trump juga menyebut Saudi tidak bersikeras mendukung kemerdekaan Palestina. Namun Arab Saudi ternyata masih dengan pendiriannya.
Arab Saudi kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka, Selasa 4 Februari 2025. Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan dukungan bagi negara Palestina adalah tegas dan tak tergoyahkan. Saudi juga menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak rakyat Palestina, termasuk upaya untuk mengusir mereka. Hal ini merujuk kepada rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Saudi merujuk kepada Konvensi Genoa yang diratifikasi oleh Amerika Serikat dan Israel. Konvensi itu melarang pemindahan penduduk secara paksa. Melihat kondisi terkini, normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel nampaknya masih akan sulit terwujud, terutama karena perbedaan pandangan yang kontras soal Palestina. Saudi ingin Palestina menjadi negara yang merdeka, sementara Israel menolak solusi dua negara. Namun hubungan antar negara bisa sangat dinamis dan perubahan sangat mungkin terjadi. Akankah pada akhirnya Saudi-Israel berdamai? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.